Untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Sukron di Perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten dan juga Didit Junaidi di Desa Babelan, Kabupaten Bekasi. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Sukron terlebih dahulu. Sukron, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa Anyus TV. Saat ini saya berada di Perumahan Priok Damai, Kelurahan Priok, Kecamatan Priok, Kota Tangerang. Sedikitnya ada 250 lebih rumah atau sekitar 800 jiwa yang terdampak banjir di Perumahan Priok Damai ini. Saat ini warga masih mengungsi di Masjid Jami Al Jihad yang tepatnya berada di depan Perumahan Priok Damai ini. Ketinggian air saat ini di Priok Damai masih seperti tadi pagi. Di bagian belakang saya mungkin mencapai 2,5 meter atau mungkin juga bisa sampai 3 meter karena memang air belum juga surut. Pompa-pompa yang disediakan oleh Dinas PUPR Kota Tangerang juga belum bisa berfungsi karena air di situ Bulakan masih meluap, masih rata dengan tanah. Jadi air di Perumahan Priok Damai ini belum bisa disedot dan dibuang ke situ Bulakan. Seperti itu, Reza. Ya baik, Sukron, dikatakan bahwa tadi sempat surut kemudian naik kembali, penyebabnya apa? Iya, kemarin sempat surut, namun sekitar jam 1 pagi tadi sampai jam 4 subuh hujan deras mengguyur di wilayah hampir sebagian wilayah Kota Tangerang. Akhirnya air kembali naik. Kemarin diprediksi dari bidang sumber daya air Dinas PUPR Kota Tangerang, diprediksi Senin siang ini banjir di Perumahan Priok Damai surut. Namun fakta di lapangan yang kami pantau, air masih sangat tinggi, bahkan di belakang saya mencapai lebih dari 3 meter, seperti itu Reza. Baik, Sukron, ini sudah berhari-hari, bagaimana kondisi pengungsi di sana? Tadi juga kita sempat berbincang-bincang dengan sejumlah warga yang saat ini mengungsi di Masjid Al Jihad. Rata-rata para lansia sudah mulai mengeluhkan perutnya mual, tidak enak, kepala pusing, balita juga, karena memang mereka sudah mulai stres sepertinya, karena dengan kondisi seadanya, serba kekurangan, dan kapasitas masjid yang tidak mumpuni untuk menampung ratusan warga Priok Damai. Jadi kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Meski saat ini dari BPBD sudah membuat tenda darurat, namun karena memang belum ada alas, jadi warga juga lebih memilih bertahan di masjid dibanding tenda darurat yang disediakan oleh BPBD Kota Tangerang. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Sukron, dan berikutnya kita ke Didit yang berada di Bekasi. Didit, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Baik, Reza dan pemirsa Anyus TV. Saat ini saya sedang berada di Perumahan Pendukung Permai, Sektor 5, Kampung Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini kondisi jalan masih di atas 60 cm dan aktivitas warga masih lulu lalang untuk melakukan aktivitasnya. Banjir tersebut dikarenakan hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi hingga sampai di Perumahan Pendukung Permai ini mengakibatkan banjir setinggi 60 cm di jalan Sektor 5. Selain hujan deras, banjir juga dikarenakan buruknya drainase yang berada di perumahan tersebut. Reza. Ya, Didit, kemudian apa upaya pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut? Untuk saat ini di posisi jalan petugas dari pemerintah setempat tidak ada satupun yang berada di lokasi tersebut. Demikian Reza. Baik, Didit, kemudian di mana saja warga dievakuasi? Dari malam hingga siang ini untuk evakuasi warga
pemerintah setempat tidak ada yang melakukan evakuasi karena memang di perumahan warga ketinggian air masih di bawah 60 cm. Demikian Reza. Baik, terima kasih Didit Junaidi melaporkan dari Bekasi dan sebelumnya ada Sukron melaporkan dari Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Memasuki hari ke-9, banjir masih melanda desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketinggian banjir bahkan lebih dari 2 meter. Berdasarkan data dari BPBD Karawang, hingga Senin, banjir masih merendam 20 kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah terdampak banjir dengan ketinggian debit air masih 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam sekolah dan kantor desa sehingga aktivitas belajar terpaksa dihentikan serta pelayanan pemerintahan desa tutup total. Petugas mengimbau warga untuk waspada karena curah hujan yang masih tinggi. Sementara di Tangerang, Banten, ratusan rumah di Kelurahan Priuk masih terendam banjir di hari keempat. Ratusan warga pun bertahan di posko pengungsian. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam perumahan Priuk Damai dan perumahan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten. Sempat surut, debit air kembali naik sekitar 40 cm usai hujan deras mengguyur lokasi. Untuk upaya penanggulangan, pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak. Sementara itu, para pengungsi terpaksa masih bertahan di pos pengungsian. Sekarang ini terus terang banyak mungkin warga nggak sempat menyelamatkan ya, karena ini kenanya pas saat tidur subuh. Jadi kan saat itu termasuk saya juga lagi posisi tidur teriak tanggul jebol, ya gimana lagi, yang bisa diselamatkan ya badan aja, yang penting kita bisa menyelamatkan diri. Kalau harta. Kawasan Desa Babelan, Kabupaten Bekasi banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm. Curah hujan deras mengakibatkan jalan yang berada di perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase di permukiman yang buruk. Akibat banjir yang masih tinggi, mengakibatkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Warga setempat pun berharap pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir tersebut. Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh.